Kamu ngapain pakai dana CSR itu sepihak hanya untuk membayar kompensasi warga? Harusnya kamu izin dulu dong sama mama papa. Ma, bisa bahas itu nanti nggak, Ma? Ini Ayuna sekarang lagi lemes gini, Mama bicara seperti itu? Ayuna ini sudah melewati hari yang berat, Ma. Cincin Mas Rafka. Aku harus cari cincin kado ulang tahun Mas Rafka. Tadi jatuh di Jalan Arjuna. Tunggu, Mas Rafkanya sendiri aja gak peduli sama aku. Ngapain aku peduli banget sama dia? Tapi Mas Rafka udah berkali-kali selamatin aku. Dan aku belum balas kebaikannya Mas Rafka. Cincin itu aku siapkan untuk membalas hutang budi aku sama dia. Cincin itu harus ketemu. Karena ini sudah selesai. Saya ingin bertemu dengan istri saya. Di mana istri saya? Di dalam, Pak. Cuman sebelumnya kami mohon maaf karena tadi kami sempat mengikat istri Bapak. Soalnya takut kabur. Gak ada masalah. Tolong diantarkan. Baik, mari, Pak. Di mana? Mari ikut saya. Ayuna! Di mana? Sana. Ayuna! Sana, Pak. Ayuna! 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 Mana istri saya? Tadi di sini, Pak. Di mana? Di mana? Beneran, Pak. Tadi di sini, Pak. Sumpah, Pak. Ya, sekarang mana orangnya? Nggak ada. Di mana istri saya? Ini apa ini? Ini tali yang mengikat istri saya. Sekarang istri saya mana? Iya, Pak. Tadi kita cuma ngikat istri Bapak dong, biar nggak kabur dong, Pak. Ya, sekarang istri saya ada di mana? Ini HP istri Bapak. Ini HP-nya Ayuna. Kalau sampai terjadi sesuatu sama istri saya, kalian semua yang harus tanggung jawab. Makasih ya, Pak. Bisa Ayuna, bisa. Ayo.
Aku nggak boleh nyerah. Cincin kadonya Mas Rafka harus ketemu. Harus. Halo, Pak. Ayuna udah pulang? Belum? Ya, oke, Pak. Pak, Ayuna udah pulang ke rumah belum? Belum juga. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ayuna nggak pulang ke rumah. Di rumah orang tuanya pun nggak ada. Kamu di mana sih, Ayuna? Pak Rafka, mungkin Ibu Ayuna masih di sekitar kampung sini. Gimana kalau kita cari di sekitar sini dulu? Siapa tahu ketemu. Ya. Kita cari dulu di kampung ini ya. Pak Rafka, sekali lagi kami mohon maaf. Pokoknya kami bakal ikut cari sampai ketemu. Memang udah semestinya. Tadi kan perjanjiannya setelah kita negosiasi, saya bisa ketemu sama istri saya. Mana sekarang istri saya? Iya Pak, sekali lagi kami minta maaf. Pokoknya kami pastikan bakal cari sampai ketemu. Pak, sebaiknya kita berpencar, biar jangkauannya lebih luas. Itu benar. Begitu ada petunjuk tentang Ayuna, kamu langsung kabarin saya. Siapa? Ayo, saya minta bantuannya semuanya ya. Ayo. Cari Pak, cari. Cepat. Aku nggak boleh nyerah. Cincin Mas Rafka harus ketemu. Ayuna! 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 Wayuna! 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 Aduh, di mana ya? Coba kita cari. Wayuna! Wayuna! Kamu kemana sih, Ayuna? Ayuna! Kemana lagi gua harus nyari lu, Ayuna? Lu pergi kemana? Ayuna! Pak Rafka, Gimana, ketemu nggak? gak ada Pak. Udah saya cari ke sana ternyata jalannya buntu. Masih kemana lagi nih kita? Tinggal ke arah sana yang belum Pak. Mungkin bisa kita coba. Situ ya. Ayo. Ayuna! Kemana lagi gua harus nyari lu, Ayuna? Lu pergi kemana? Arta, gimana? Hah? Kami udah cari ke gang-gang kecil, Pak. Sampai ke musola ujung, tapi kami nggak ketemu sama Ibu Ayuna, Pak. Iya Pak, kita juga udah muter-muter ke seluruh kampung ini. Tapi Bu Ayuna nggak ketemu. Pokoknya sekali lagi saya minta maaf banget sama Pak Rafka. Saya janji, saya bakal nyari Bu Ayuna terus sampai ketemu. Minta maaf itu udah gak ada gunanya sekarang. Yang saya butuhkan istri saya. Pokoknya kalau terjadi sesuatu sama istri saya, kamu saya penjarakan.
jangan Bu Ayuna kembali ke tempat cincin itu jatuh. Cincin apa? Tadi itu dia tuh panik banget waktu cincinnya jatuh. Mungkin dia ke sana, Pak. Kamu ingat tempatnya di mana? Ingat, Pak. Oke, kamu tunjukkan, kamu ikut sama saya ya. Arta, kamu tetap cari Ayuna sampai ketemu. Teman-teman, tolong semuanya. Tolong bantu saya ya. Ayo, Terima kasih. cari, ayo. Sekali lagi saya tegaskan sama kamu. Kalau terjadi sesuatu sama istri saya akan buat perhitungan sama kamu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Iya, halo? Apa? Rafka minta cairkan dana CSR untuk warga Mekarwangi. Kok dia bisa ambil keputusan seperti itu tanpa tanya saya dulu? Iya, saya ngerti. Begini aja. Tolong tahan dulu. Jangan diproses. Nanti saya hubungin lagi. Serius, Rafka tetap maksa mau pakai dana itu. Dia serius mau cariin dana itu. Iya, Ma. Ini tuh udah keterlaluan ya. Itu sama aja Rafka itu nggak menghargai kita sebagai pemimpin dan owner dari Cleva Innovation. Dia ngambil keputusan sepihak seolah-olah perusahaan itu punya dia sendiri. Udah, Mama jangan emosi. Nanti aku akan bicara sama Rafka. Nggak bisa. Kalau Rafka bisa ngambil keputusan sepihak dengan dana sebesar itu, kamu nggak boleh diem. Kamu harus ambil tindakan tegas. Bila perlu kamu SP dia. Supaya dia nggak bisa seenaknya. Biar dia ada batasannya. Iya, Ma. Nanti aku akan bicara sama Rafka, tapi tenang-tenang, baik-baik. Kamu harus tegas. Sayang, Rafka itu tadi baru telepon dan dia nanya, Ayuna udah pulang atau belum? Dia tuh pasti lagi panik banget. Kamu harus tegas. Gak diangkat-angkat lagi. Ini kenapa sih Rafka? Ditelepon dari tadi gak diangkat-angkat. Bisa, Pak? Gak bisa. Tadi tuh dia sempat telepon sebentar. Cuma nanya Ayuna pulang ke sini apa enggak, tapi gak ngomong keadaannya gimana. Pak, atau jangan-jangan perusahaan Pak Dharma lagi krisis kali, Pak. Makanya dia tidak bisa membayar tembusan Ayuna. Mungkin dong sayang, kalau memang mereka krisis, dia nggak mungkin menyuntikkan dana 20 miliar ke perusahaan kita. Itu kan bukan uang receh, sayang. Papa lihat sendiri kan, Ibu Nila datang ke sini malam-malam nyuruh kita untuk membayar uang tebusan Ayuna. Ya karena Bu Nila tuh memang orangnya gitu. Dia nggak mau rugi. Dia nggak mau keluar uang. Pak, daripada kita cuma duduk manis di rumah nunggu kabar, lebih baik kita harus bertindak, Pak. Jangan sampai terkesan bahwa kita nih orang tua yang tidak perhatian sama anak, Pak. Gimana, Pak? Papa setuju nggak? Ya, aku setuju, sayang. Yaudah kita ke rumah Pak Dharma aja. Sekarang kita cari tahu langsung gimana keadaan Ayuna. Iya, Pak. Situ cincinnya. Ayuna! Ayuna! Hei, kamu ngapain di sini? Aku nyariin kamu. Tunggu. Ayuna! Kamu ngapain sih? Aku tuh keliling nyariin kamu loh. Kamu ada di sini.
Ngapain kamu? Lagi nyari cincin. Cincin? Cincin apa? Cincin nikah? Astaga Ayuna, kalau cincin nikah kan kita tinggal beli lagi yang baru. Udah yuk kita pulang aja. Ayuna! Kan tinggal beli yang baru. Mungkin bagi kamu cincin itu nggak berarti, Mas. Sama kayak aku yang nggak ada artinya sama sekali buat kamu. Makanya pas aku butuh sama kamu, kamu reject aku, Mas. Mas, makasih ya. Iya Pak, iya Pak. Kalau gitu saya duluan Pak. Iya, makasih ya sekali lagi. Kita pulang aja. Kamu ngapain sih, Mas? Kita pulang aja, ayo. Enggak. Aku harus nyari cincin itu sampai ketemu. Udah kamu pulang aja, Mas. Aku bisa cari sendiri. Mas, kamu mau ngapain? Cincin. Kan aku udah bilang makanya, Mas. Udah kamu pulang aja, Mas. Kamu nggak usah bantuin aku. Enggak. Bantuin cari cincin. Cari cincin harusnya. Segampang. Pulang, pulang, Mas, pulang. Udah sana pulang. Mas Quaid Soire. Si Rafka makin ambisius tahun ini. Pesta topeng. Unik juga. Pak Dharma? Bagaimana? Meeting semua berjalan dengan lancar, nggak ada kendala? Oh tidak ada Pak, thank God lancar. Dan tinggal tanda tangan MOU saja. Oke, kalau gitu Arta tolong set up waktunya dan siapkan semua dokumen yang harus ditandatangani ya. Baik, Pak. Sudah dapat undangan untuk ulang tahun anak saya, Rafka? Oh, sudah, Pak. Saya harap Mas Tristan bisa ikut memeriahkan. Saya akan usahakan datang dan terima kasih undangannya Pak. Sama-sama. Thank you ya. Ya aku bakal datang. Sesuai dengan janjiku dengan Pak Dharma. Dan juga demi menghargai suaminya Ayuna, walaupun kadang-kadang dia emang nyebelin. Halo Naomi. Hai Tristan, lo udah dapat undangan ulang tahun suaminya Ayuna belum? Udah, baru aja. Kenapa? Dateng gak lo? Datang? Yes, nanti gue ada temennya dong di sana. Seneng banget kayaknya, lu kenapa? Ya biar tambah rame dan tambah seru dong. Gue excited banget. Ini gue lagi nyiapin wardrobe buat pestanya Rafka sama Ayuna. Besok juga gue mau ketemuan sama Ayuna. Ngapain? Ya mau fitting di rumah mertuanya. Lo mau dateng gak? Mau ikut gak? Enggak deh, kayaknya gue ada kerjaan soalnya. Banyak harus gue selesain. Ya udah oke deh, gue mau lanjut kerja ya. Thank you ya. Ya, bye-bye. Thank you. Ayuna, udahlah Ayuna. Perkara cincin doang Ayuna. Nanti kita beli yang baru aja. Ya. Nanti kalau masalah cincin, aku beliin yang lebih bagus, yang lebih baru deh. Ya. Ayo kita pulang yuk. Enggak, Mas. Aku nggak akan nyerah sampai cincin itu ketemu.
ketemu, Mas. Ketemu? Ya syukurlah. Jadi, kita bisa pulang kan? Hah? Yuna? Ayo kita pulang yuk. Hah? Perkara cincin aja, nyarinya sampai kayak begini. Malam gini. Apa nih? Aku nggak tahu kamu ingat atau nggak sama hari spesial kamu, Mas. Tapi aku cuma mau bilang, happy birthday ya. Ini cincin yang sama. Kayak yang waktu kamu hilangin di resort waktu itu. Udah jam segini, kok Rafka sama Yuna masih belum pulang juga? Semoga nggak terjadi sesuatu sama mereka. Ya mana berani sih Rafka itu pulang setelah dia menggunakan dana CSR itu seenaknya. Itu mereka datang. Malam, Pak Dharma. Budillah, malam. Ibu. Gimana keadaan Ayuna, Pak? Tadi Rafka sempat telepon menanyakan apakah Ayuna sudah pulang atau belum. Kami pun masih menunggu kedatangan Ayuna dan Rafka. Tapi sampai saat ini belum ada kabar dari mereka. Ah, ini mereka datang. Pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Rafka, Ayuna. Ayuna. Kamu apa nak? Kok lemes begini kamu? Gak apa-apa. Rafka, kamu ngapain pakai dana CSR itu sepihak hanya untuk membayar kompensasi warga? Harusnya kamu izin dulu dong sama mama papa. Ma, bisa bahas itu nanti nggak, Ma? Ini Ayuna sekarang lagi lemes gini, Mama bicaranya seperti itu? Ayuna ini sudah melewati hari yang berat, Ma.